hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada malam ini kita akan masuk pada kajian dari himpunan Ruhusan Targhib dalam Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam. Pada 2 pekan yang lalu kita telah menyelesaikan kitab zakat, yaitu kitab tentang zakat. Dan pada hari ini kita akan masuk pada kitab Syiyam, kitab As-Syiyam. As-Syiyam au as-saum. Syiyam dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan kata saum. Apa yang disebut dengan syiyam bisa disebut dengan kata saum. Yang makna syiyam atau saum itu kata para ulama imsak. Jadi kalau ada istilah imsak, waktu imsak, biasa di Indonesia ada waktu imsak. Imsak itu artinya puasa. Jadi waktu imsak itu sebenarnya adalah waktu berpuasa. Tetapi di Indonesia imsak itu biasanya 10 menit sebelum adzan subuh. Maka kalau di dalam bahasa Arab itu bukan disebut dengan imsak, tetapi tanbih, peringatan untuk masuk atau dekatnya waktu subuh dan masuknya pada ibadah saum. Yang pada munas targhib baru selesai kemarin ini, pada munas targhib salah satu hal yang dihasilkan dari munas targhib kemarin baru ditutup itu, bahwa ada koreksi yang disampaikan oleh majelis targhib tentang waktu subuh di Indonesia yang terlalu tepat beberapa menit. Jadi ada koreksi yang minta ditindaklanjuti, minta dilanjutkan kajian tersebut. Ini yang kemarin baru saja ditutup melalui Zoom, ya, bahwa itu disebut dengan subuh. Nah, saum itu mananya kata para ulama as-saum wa syiyam. Saum atau syiyam itu adalah al-imsak, menahan. Nanti para ulama mendefinisikan beberapa hal terkait tentang saum ini dengan beberapa definisi, dengan beberapa istilah yang hampir sama nanti satu dengan yang lainnya. Saya akan mengambil sebuah istilah sebelum kita masuk pada mukaddimah dalam kitab As-Saum ini. Apa yang dimaksudkan dengan saum atau syiyam itu?
Saya mengambil definisi yang disampaikan oleh seorang ulama bahwa yang disebut dengan asyam al-saum al-imsak, yaitu adalah menahan. Apa yang ditahan itu, maka secara syariat yang dimaksudkan dengan puasa atau siam itu atau saum itu adalah imsak maksus, menahan yang telah ditentukan. Lisahsin maksus, bagi orang yang telah ditentukan. Lizamanin maksus, pada waktu yang telah ditentukan. Bisurutin maksusatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ta'abbudan lillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh definisi saum atau siam. Bahwa yang dimaksudkan dengan saum itu kata para ulama imsak maksus, menahan yang telah ditentukan. Apa makan yang telah menahan yang telah ditentukan? Al-aqlu wasyarabu wal jima'. Itu makan, minum, dan hubungan suami istri, hubungan badan suami istri. Itu saum. Lisahsin maksus, orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Muslim, akil, baligh, sahih. Ada 5. Muslim, orang muslim. Kalau bukan muslim dia tidak punya kewajiban saum. Akil, berakal. Kalau tidak ada akal, tidak ada kewajiban saum. Baligh, telah sampai usianya. Kalau belum sampai usianya sekalipun diperintahkan untuk melakukan saum sebagai pendidikan, tetapi tidak wajib untuk melaksanakan saum. Sahih, dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit. Mukim, dalam keadaan tempat tinggal, yaitu tidak dalam keadaan safar atau diam. Kalau dalam keadaan safar, nanti dia boleh memilih antara saum atau tidak. Jadi imsak maksus, lisahsin maksus, bagi orang yang telah ditentukan. Lizamanin maksus, menahannya itu kata para ulama, lizamanin maksus, pada waktu yang telah ditentukan. Apa waktu yang telah ditentukan? Dari tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu waktu yang telah ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekalipun kita kuat, nggak boleh kita nahan puasa sampai isya, nggak boleh. Dari saksi maksus, karena sudah ditentukan mulainya kapan, berakhirnya kapan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyurutin maksus, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi ada syarat-syarat. Tidak hanya sekedar menahan makan, minum, dahaga, tapi ada syarat-syarat yang nanti disebutkan oleh para ulama. Ada syarat yang wajib dan ada syarat yang sunnah. Ta'abbudan lillah, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya niat. Jadi kalau ada orang yang menahan makan dan minum, dia tahan hubungan suami istri bukan untuk ibadah, maka tidak ada nilai saum. Nilainya bukan saum, tetapi misalkan dia menahan makan dan minum karena ingin operasi, maka tidak mendapatkan pahala saum. Makan dan dia tahan, dia tidak makan dan tidak minum, kenapa? Karena tak punya uang, maka bukan saum niatnya. Tapi kalau dia tidak punya uang, tidak ada makanan, lalu dia niat saum, maka dia mendapatkan pahala saum. Jadi itu ta'abbudan lillah. Nah, ini definisi tentang saum. Maka kalau dalam himpunan putusan tarjih disebutkan kepada kita kitab saum atau kitab siam, yaitu kitab tentang puasa ini, itulah mata puasa. Ikhwani wa akhwati billah, azanallahu wa iyyakum. Yang selanjutnya dalam putusan tarjih kitab siam ini, seperti yang kita dapati pada bahasan-bahasan yang sebelumnya di kitab Taharah, kitab Shalah,
diawali dengan muqaddimah, yaitu pembukaan. Dan dalam muqaddimah ini dicantumkan oleh majelis adalah ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ingin menyampaikan bahwa putusan tarjih ini semata-mata didasari dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Jadi itu kenapa diawali dengan muqaddimah. Satu, kata para ulama tarjih bahwa diawali dengan muqaddimah itu kenapa? Untuk memberikan kesan bagi orang yang mengkaji dan mempelajarinya bahwa majelis tarjih ketika menulis ini mengambil berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Itu satu. Yang kedua bahwa ayat yang dicantumkan di dalam awal putusan tarjih atau di dalam majelis tarjih ketika membuat himpunan putusan tarjih ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan tema yang diputuskan. Ini ayatnya. Kalau kemarin ayat tentang zakat, maka dituliskanlah ayat tentang zakat. Karena memang ayat itulah yang menjadi dalil yang paling utama dalam masalah zakat. Nah, begitu pula dalam kitab Syiah, majelis tarjih menukilkan kepada kita ayat yang panjang dalam suratul Baqarah yang merupakan dalil atau dalil itu artinya alasan, petunjuk. Dalil utama yaitu petunjuk utama tentang masalah puasa. Maka disebutlah di sini suratul Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Itu disebutkan. Maka itu dicatatkan dalam muqaddimah. Karena ayat tentang puasa inilah ayat yang terpanjang yang menyebutkan tentang kandungan-kandungan dari isi puasa. Kita lihat ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, qala Allah taala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kutiba, ditetapkan. Kataba artinya dituliskan. Kutiba itu kataba menulis, kutiba dituliskan. Dituliskan, ditetapkan, dituliskan untuk menjadi sebuah ketetapan. Kutiba alaikum atas kalian asyam puasa. Tadi sudah disebutkan definisinya puasa itu apa? Kemenahan yang tertentu pada waktu yang telah ditentukan bagi orang yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan semata-mata untuk ibadah itu puasa. Maka Allah katakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, ditetapkan, telah ditetapkan, telah dituliskan untuk menjadi sebuah kewajiban atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang yang beriman Allah wajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum orang-orang beriman, yaitu sebelum orang-orang muslim telah ada kewajiban puasa. Bahkan di dalam beberapa tafsir Al-Quran Karim ini disebutkan kepada kita bahwa ibadah saum, ibadah siam adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam ada syariat saum, Nabi Isa alaihissalam ada syariat saum, Nabi Ibrahim alaihissalam ada syariat saum. Maka Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, telah ditetapkan
Jadi kata la'alla harfun yufidu litamanni, yaitu huruf yang berfungsi untuk menyatakan semoga, mudah-mudahan. Tetapi kemudian kata para ulama tafsir, ketika Allah yang menyebutkan la'alla itu, maka bukan lagi harapan, bukan lagi semoga, bukan lagi mudah-mudahan, tetapi memberikan kepastian bahwa orang yang beriman, dia berpuasa pasti takwa. Itu tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Dan kalau kita yang mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, itu doa harapan. Tapi kalau Allah yang menyebutkan la'allakum tattaqun dalam ayat ini, maka dikatakan oleh para ulama tafsir hakun yufidu litamanni bima'na litasdidi, tetapi maknanya untuk menetapkan. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan takwa. Takwa dia. Itu jaminan yang Allah berikan. Nanti takwanya itu bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya surga. Jadi kata para ulama, takwa orang yang berpuasa dia akan bertakwa, tetapi takwanya dia bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya surga. Takwanya dia dari hasil puasanya sebagaimana dia jaga puasanya tadi. Jadi tidak sama takwa kita dengan takwanya para sahabat. Tidak sama takwa kita dengan para kiai, para ulama. Kenapa? Karena takwa itu dia bertingkat-tingkat. Tapi orang yang berpuasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan puasanya dia mau melaksanakan perintah Allah SWT. Dan hakikat takwa itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mau melaksanakan perintah dan mau meninggalkan larangan. Itu takwa. Nah, ini ayat yang ke-183. Kemudian Allah katakan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum ma'idan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang telah ditentukan. Itu ayyaman. Jadi kewajiban puasa itu Allah katakan ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Tidak setiap bulan, tidak setiap hari, tetapi hanya 30 hari dalam 12 bulan. Itu hari yang telah ditentukan. Kenapa Allah ingatkan ini ayyaman ma'dudat? Karena Allah ingin memberikan, kata para ulama tafsir, Allah ingin menyebutkan kepada kita bahwa puasa itu yang diwajibkan lebih sedikit dibandingkan tidak puasanya. Kita puasanya 1 bulan, makannya 11 bulan, puas-puasin makan deh. Ya. Tapi istirahat puasanya 11 bulan. Maka kewajiban. Jadi kata para ulama tafsir, kenapa Allah katakan ayyaman ma'dudat, waktu-waktu yang terbilang, waktu-waktu yang telah ditentukan. Allah ingin memberikan kepada kita informasi bahwa kewajiban yang telah Allah berikan itu adalah perkara yang mudah dan bisa dikerjakan. Tidak sulit. Maka kata para ulama itu, semua kewajiban itu adalah batas minimal. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa faradallahu 'alal mu'minina fardhani. Kata beliau ada 2 perkara. Amarallahu lana amrani. Dalam bahasa yang lain berkata Allah perintahkan kita kepada 2 perkara. Yang satu kata beliau adalah ma faradallahu alaina, apa yang telah Allah fardukan. Puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib. Dan itu kata beliau kemudian falahu kanzul lis-salati, orang yang dia berpuasa wajib
Yang wajib dia selamat dari api neraka, masuk surga. Tapi kalau dia menambah dengan yang sunnah, maka derajatnya akan semakin meningkat kedudukannya di surga. Ini maka Allah ingatkan dalam ayat ini, ayyam ma'dudah, puasa itu hari yang telah terbilang, hari yang telah ditentukan. Apa artinya? Enggak banyak. Maka sayang kalau seandainya Anda tidak mengerjakan puasa, itu sangat terlalu seperti itu. Karena hanya 30 hari dalam satu bulan. Sangat sayang kalau seandainya kita tidak memanfaatkan yang 30 hari dalam bulan Ramadan itu secara maksimal, karena dia adalah hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan bagi siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan safar. Safar artinya dia bepergian. Safar biddul mukim dalam bahasa Arab yang disebut dengan safar itu, atau orang yang disebut musafir, orang yang pergi itu, biddul mukim adalah lawan dari kata diam, bertempat tinggal. Jadi kalau dia diam maka dia mukim, tapi kalau dia sedang dalam perjalanan keluar kota maka dia disebut musafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang dalam perjalanan dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka baginya dia ganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, tidak punya kemampuan untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Siapa orang yang tidak sanggup berpuasa? Nanti itu dibahas dalam orang yang tidak sanggup puasa lagi sudah nggak bisa, nggak usah paksakan dia belajar puasa. Beda dengan safar tadi, orang yang perjalanan atau sakit. Kalau sakit, kalau dia sakit maka dia tidak berpuasa dan mengqadha'nya, menggantinya ketika dia sembuh di hari yang lain. Kecuali kalau sakitnya tidak mungkin lagi dia mendapatkan kesembuhan, sehingga tidak ada hak untuk dia berpuasa, maka tidak lagi dia membayar puasa, tetapi hanya mengqadha. Kalau untuk orang, misalkan ada orang yang ada pernah seseorang sakit, terjadi kasus sakitnya dia memiliki kelainan membengkakkan jantung dari umur 10 tahun dan harus minum obat pada jam 10 pagi dan pada jam 4 sore setiap hari. Maka otomatis dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Untuk menggantinya nggak bisa juga, karena di luar Ramadan dia juga harus minum obat, dan itu harus setiap hari. Kalau dia tidak meminum obatnya, maka akan terjadi pembengkakan dan kemudian akan membahayakan buatnya. Maka dia tidak berpuasa seumur hidupnya. Itu yang disebut dengan sakit yang tiada kesembuhan, sakit yang terus menerus. Maka boleh dia membayarnya. Paman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang memilih tatawwa khairan fa huwa khairul lah, yang memilih kebaikan di situ, maka dia tentu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau dia mau berpuasa, padahal dia dalam keadaan safar, ya, maka itu tentu lebih baik. Nah, ini ayat 184. Kemudian yang berikutnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sebut tentang bulan puasa dengan bulan yang Al-Qur'an. Ini ibadah yang benar. Pada ayat 184-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda.
tiada ada bahasan tafsir. Tetapi dalam konteks kajian kita tentang himpunan putusan tarji ini, ayat ini disebutkan sebagai mukaddimah dalam putusan tarji ini agar kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita mengoptimalkan Al-Quran. Karena nanti ada hal-hal yang dituliskan dalam putusan tarji kita siap itu tentang amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Dalam amalannya apa saja? Dan masuk diantaranya adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Quran itu adalah sebagai huda dan penjelasan dari petunjuk, wal furqan dan pembeda. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, "Faman kana syahida minkum as-sahra falyasum." Ayat ini Allah katakan, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan. Kata syahidah ini bukan kata ro'a. Kalau ro'a itu nanti jadinya ru'yah. Maka kalau nanti Muhammadiyah menetapkan bahwa menetapkan kewajiban puasa itu dengan dua, biru'yatil hilal, yang kedua bil hisab. Tetapi dalam proses berikutnya bahwa Muhammadiyah lebih condong kepada bil hisab dengan perhitungan. Kenapa? Karena teks-teks ayat dan hadisnya menunjukkan itu. Itu tidak dipakai, tidak pakai biru'yah. Tapi Allah katakan paman syahida, menyaksikan. Kenapa menyaksikan itu? Nanti kata para ulama tafsir, satu, syahida menyaksikan itu bil ain, dengan mata. Menyaksikan. Yang kedua, syahida itu apa? Dengan alat, bil alat. Jadi dengan menggunakan alat, teropong dan sebagainya, itu syahida, menyaksikan datangnya bulan. Yang keempat adalah dikatakan bahwa syahida itu bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat yang terkait, itulah ilmu hisab. Maka itu juga melihat, tapi dengan perhitungan hisab. Dan yang keempat kenapa? Kita tidak melihat syahidah itu menyaksikan, tetapi dengan apa? Bil ikhbar sahih, dengan berita yang sahih, berita yang benar, informasi yang benar. Oh, besok puasa, udah berarti kita berpuasa. Maka kenapa Allah menggunakan di sini kata para ulama tafsir kan kata syahidah, bukan dengan ro'a. Jadi ada beberapa teman, beberapa jamaah yang mengatakan, kenapa Muhammadiyah pakai hisab, pakai perhitungan? Padahal hadis Nabi SAW menyebutkan kepada kita, ya, menyebutkan kepada kita tentang puasa itu. Dalam hadis Nabi apa? Fa'idha ra'aitumul hilal fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, maka kalau kamu melihatnya maka berbukalah. Kan di situ ro'a. Padahal kata para ulama bahwa kata ro'a di situ itu, ru'ya di situ adalah salah satu bagian dari syahidah. Ayatnya tadi kan syahidah, paman syahidah minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu maka hendaklah dia berpuasa. Ru'yatul hilal itu salah satu dari metode melihat, menyaksikan. Bukan satu-satunya, tapi satu metode menyaksikan bulan. Kalau dia nggak menyaksikan, kalau dia nggak lihat bisa, berarti dia wajib puasa. Bisa, dia nggak lihat wajib puasanya. Kalau mendapatkan berita yang sahih. Oh, besok udah puasa. Walaupun dia nggak lihat, enggak, saya nggak lihat bulan, saya besok nggak mau puasa. Nggak bisa. Ya. Kalau saya nggak lihat bulan, saya nggak puasa, besok yang puasa yang lihat aja. Ya enggak. Kalau dia dapatkan berita yang sahih, berita yang terpercaya, maka wajib dia berpuasa. Maka tadi Allah gunakan di sini, paman syahidah
menyehatkan melalui alat teknologi. Yang ketiga adalah bil hisab, dengan ilmu, bil ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat dengan apa? Dengan berita yang benar. Kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu, nggak bisa melihat ini hilal bukan nih. Tapi kita dapat berita yang benar, wajib dia berpuasa. Maka ayat ini menggunakan kata syahidah. Nah selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, "Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu Allahu bikumul usra." Bagi siapa yang dia sakit atau dalam keadaan safar, maka menggantinya di hari yang lain. Allah ingin kemudahan, tidak ingin kesulitan. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hendaklah kalian bertakbir, menyempurnakan bilangannya. Kata iddah disebut. Iddah itu bilangan, menyempurnakan bilangannya. Berapa bilangan puasa itu? Antara 29 dan 30. Maka tidak disebut hari, tetapi disebut bilangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa hidayah, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah katakan, maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawab. Jadi tentang Allah, kalau ada yang bertanya tentang Allah, jawab, aku ini akan dekat, aku ini dekat, dan aku akan mengabulkan permintaan kalian. Maka itulah kemudian Ramadan itu menjadi bulannya doa. Puasa itu menjadi wasilah untuk dikabulkannya doa. Itu luar biasa ya. Maka didempetkan itu. Maka kan orang yang berpuasa kan hadisnya begitu. Kata Nabi SAW, la yustajab da'watun, ya, doa yang tidak ditolak. Itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam hadis yang lain, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ada dua riwayat. Nah ini ayatnya yang kemudian ditutup. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam ayat surat Al-Baqarah ini tentang uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum, larangan untuk melakukan hubungan suami istri, bertindak wapas dengan istri kalian. Lalu kemudian ada ayat yang menyebutkan tentang i'tikaf dan ditutup tentang harta. Nah ini ayatnya yang disebutkan dalam mukadimah. Apa artinya? Dalam mukadimah ini disebutkan ayat surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang Allah sebutkan ini menjadi dalil utama, petunjuk utama dalam ibadah siam. Termasuk juga ibadah Ramadan. I'tikaf ada di dalamnya. Di dalamnya ada doa, di dalamnya ada menahan makan dan minumnya, di dalamnya larangan berbuat wapas, itu ada dalam ayat ini. Di dalamnya ada ketentuan untuk musafir, ya, ketentuan bagi orang yang sakit. Di dalamnya ada tujuan dari ibadah siam. Nah inilah kenapa ayat ini dimasukkan dalam mukadimah. Karena ini adalah dalil yang utama tentang masalah siam. Mungkin ini yang kita sampai baru mukadimah dalam kitab siam ini. Ada sekitar kita masuk waktu Isya. Berapa menit lagi masuk waktu Isya ini? Masih 10. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan. Jadi kalau lihat mukadimah. Salam. Saya mau tahu penjelasan bahwa kita bulan puasa itu kadang-kadang kita sudah di Jogja itu sudah diberitahu sama akhir majlis bahwa kita
Ya, salam. Nah tadi sudah kita sebutkan ayatnya ya, sudah kita sebutkan ayatnya bahwa dalam Quran putusan tadi Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan itu dengan dua, satu dengan ru'yat, yang kedua dengan hisab. Tetapi dalam prakteknya Muhammadiyah lebih condong kepada hisab. Jadi lebih condong kepada hisab. Tapi bukan berarti menyalahkan yang ru'yat. Silakan saja bagi yang ru'yat. Kenapa Muhammadiyah lebih condong kepada hisab? Karena ditunjukkan oleh dalil. Dan kenapa ada ru'yat? Karena ditunjukkan juga oleh dalil. Tetapi kenapa Muhammadiyah memprioritaskan hisab? Karena hisab itu adalah ilmu yang pasti tentang perjalanan bulan. Konstan dia. Bulan itu berjalan secara konstan. Dan itu bisa dihitung. Ramadan hari ini kita bisa ketahui nanti untuk Ramadan 2-3 tahun yang akan datang. Karena hitungan itu tetap konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan munasabah waktu subuh menurut Ahmadiyah itu terlalu cepat karena hitungannya minus 20, sementara menurut hitungan yang lebih tepat itu mestinya minus 18, sehingga selisih 8 menit. Jadi azan kita jadwal yang Kementerian Agama itu menurut Ahmadiyah terlalu maju. Jadi kalau waktu azan langsung sholat belum masuk waktu, maka di masjid Ustadz Hasan ini kasih selisih 10 menit. Jadi untuk subuh ada dari koma selisih 10 menit untuk jaga-jaga supaya tidak mendahului sholat subuh. Nah ini sebenarnya perlu kesepakatan di majelis ulama. Kalau terjadi perbedaan satu sama itu biasanya karena Muhammadiyah itu wujudul hilal. Jadi kalau sudah masuk, walaupun itu baru setengah derajat, bulan belum kelihatan. Karena bulan itu kelihatan setelah 2 derajat ke atas. Jadi 3 derajat, 4 derajat kelihatan. Menurut Muhammadiyah sudah masuk. Nah menurut MUI dulu disepakati yang jelas kalau 8 derajat, 5 derajat itu baru kelihatan. Tapi kalau 2 derajat ke bawah itu tidak kelihatan, tapi nanti terukur. Oh ini kalau tanggal bulannya itu baru 2 derajat, itu baru mulai sinarnya kelihatan, tapi belum kelihatan. Jadi memang itu. Nah menurut perhitungan hisab, mengapa Muhammadiyah memilih hisab? Salah satunya adalah habis. Perhitungan itu tepat seperti jam itu kan geraknya 1 jam itu ya 60 menit, ya. Bulan juga begitu. Nah yang aneh ketika perhitungan matahari untuk gerhana percaya, perhitungan untuk gerhana bulan percaya, jam sekian, menit sekian, detik sekian kelihatan dari di atas Jawa. Nanti mulai kelihatan di wilayah yang lebih barat lagi. Kalau matahari dari timur dulu kelihatan. Tapi ketika masalah bisa untuk satu sawah, orang yang percaya dan ini yang aneh. Padahal kalau untuk perhitungan gerhana bulan, gerhana matahari semua percaya. Nah perbedaan itu
dulu oleh MUI dijembatani dengan disepakati 2 derajat itu. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau dimodern lagi 1 derajat. Jadi kalau 1 derajat perbedaannya itu lebih. Apalagi kalau 1/2 derajat. Jadi kadang berbeda itu karena di mana dia sudah bisa dihitung. Jadi misalnya, oh ini besok berbeda Idul Fitrinya antara Muhammadiyah dan NU karena masih di bawah 2 derajat. Pasti NU belum, Muhammadiyah sudah. Belum bisa ketahuan. Artinya mau 10 tahun, 20 tahun sudah bisa dihitung dari sekarang. 100 tahun sudah bisa dihitung dari sekarang. Jadi itulah ilmu hisab, ilmu astronomi untuk mengukur bagaimana jalannya matahari maupun jalannya bulan. Kalau kita sholat itu menurut matahari. Itu nggak pernah diprotes oleh orang itu. Itu semua pakai hisab, nggak pernah pakai ru'yah. Kalau sholat itu kan semua pakai jadwal itu. Nggak pernah pakai ru'yah. Mereka semua pakai hisab. Tapi kalau puasa, lah baru mempertentangkan antara hisab dan ru'yah. Ini anehnya. Ya. Jadi menurut hemat kami di Muhammadiyah perlu, kalau tidak ya dibikin waktu mundur seperti itu. Jadi subuhnya itu menurut para ahli falak Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Bangka kemarin di mana itu memang kita terlalu cepat untuk subuh, terlalu cepatnya 8 menit. Maka saya minta kepada yang mengatur sini kan jalannya dibikin 10 menit atau dibikin 12 menit itu lebih aman antara azan dan iqamah. Kalau yang waktu lain sih sudah cocok, tapi kalau yang waktu subuh itu terlalu cepat. Nah kemudian mungkin begini, Tajil Muhammadiyah itu kan sampai sekarang tidak ada syarat resmi dari kita tulisan Tajil ya. Nah mungkin kalau kita boleh usut, artinya syaratnya itu ya masing-masing mau balik syarat sendiri-sendiri atau menulis buku tentang syarat dan tulisan Tajil. Nah ini alangkah baiknya kalau ada syarat dari keputusan Tajil yang resmi. Jadi misalnya entah yang menulis tim Tajil atau yang menulis itu orang Tajil Muhammadiyah. Biarnya pernah ada yang usul di Muktamar Tajil atau Munas Tajil supaya ada syarat. Tapi nanti kalau dibikin syarat dianggap harus begitu. Artinya sementara namanya syarat itu kan bisa berkembang, bisa berbeda. Nah paling tidak syaratnya itu salah satunya kan soal tanya jawab yang oleh tim Tajil itu. Tapi itu tidak semua orang baca. Alangkah baiknya sekarang itu mungkin bisa diusulkan kepada Muhammadiyah supaya tim Tajil itu ada syaratnya. Walaupun yang syarat itu tidak mesti tim Tajil, tapi paling tidak anggota Tajil yang paham tentang itu. Sehingga kalau kita mengkaji Tajil ini enak karena ada syaratnya. Ini syarat begini. Nah, nanti kalau kita mendapat ya ini menurut Ustadz ini atau ulama Muhammadiyah ini kalau yang ini paling ada berbeda. Jadi saya kira untuk DKI ini bisa diserahkan dari pengaturan jadwal sholat itu bisa diundur untuk antara azan dan iqamah paling tidak 10 menit, syukur bisa 12 menit supaya kita sebelum nanti MUI sepakat mau mengundurkan. Tapi kalau dia tidak sepakat ya kita Muhammadiyah bikin aturan sendiri. Kalau subuh dibikin mundur 10 menit untuk komatnya
sehingga atau bisa juga dari adanya jadi mundur 10 menit juga apa Ya, mundur subuh. Kalau maghrib asar ada masalah, sudah sama ada masalah. Jadi perbedaannya kalau masuk bulan Syawal atau bulan biasanya Syawal karena terkait dengan puasa kan, itu masalah 2 derajat tadi. Itu kalau diusulkan bisa disepakati turun 2 derajatnya jadi 1 derajat, mungkin tidak terlalu jauh perbedaan. Kemudian yang kedua masalah waktu subuh, terutama untuk warga Muhammadiyah supaya antara azan dan iqamah itu bisa diundurkan 10 menit atau 12 menit sehingga substansi yang diusulkan itu warga Muhammadiyah itu sudah terjawab, ada solusinya. Saya kira itu masih ada yang sebelum kita tutup, saya ingin sampaikan beberapa hal. Satu, yang pertama, untuk putusan tentang 2 menit kelewatan suku itu belum ditanfik, Pak. Jadi belum ditanfikkan, baru dimunaskan. Nanti ditanfikkan dulu, baru diberikan kepada Ustaz Muhammadiyah. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa itu awalnya memang sudah lama ya, untuk 2 menit itu, tapi kemudian dimunaskan kemarin. Jadi belum ditanfikkan. Informasi tadi malam di grup tarjih bahwa itu belum kita tanfikkan. Jadi itu mungkin nanti butuh proses yang lama. Mungkin itu kita tutup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.